Seorang anak perempuan menjadi korban penyekapan oleh pria dewasa di dalam pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ternyata tersangka adalah rekan bisnis orang tuanya dan telah minta izin untuk mengajak sang anak berjalan-jalan. Bagaimana kasus tersebut bisa terjadi dan apa motif tersangka melakukan hal tersebut? Simak selengkapnya dalam segmen Di Balik Cerita. Inilah detik-detik aksi penyekapan bocah wanita berusia 7 tahun di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Senin siang. Tersangka yang merasa tidak aman langsung membawa turun bocah tersebut dari dalam taksi menuju ke sebuah pos pol dengan membawa sebilah pisau. Senin 28 Oktober merupakan hari yang cukup menyedihkan bagi anak berinisial S karena pada saat itu ia menjadi korban penyanderaan. Tim Liputan CNN Indonesia akan mengajak Anda untuk melihat langsung lokasi kejadian yang berada persis di depan mal yang ada di kawasan Pejaten. Dari arah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, pos polisi berada di kanan jalan. Nah, di pos polisi inilah anak berinisial S berumur 4 tahun itu disandra oleh orang dewasa. Kita lihat ke dalam seperti apa pos polisinya. Kalau kita lihat memang pos polisi ini tidak difungsikan, begitu ya. Jadi memang kondisinya cukup berantakan dan di tempat ini, di dalam ini, orang dewasa tersebut menyandra anak berinisial S. Saksi mata Mulyadi mengaku bahwa tersangka membawa anak S dari dalam mal dan diseret ke pos polisi yang berada di seberang mal. Pokoknya diseret dari arah mal, diseret. Turun dari taksi, Bang. Turun dari taksi diseret. Dibawa sini langsung. Oh, langsung di sini tadi. Udah berhasil diamanin Bang. Alhamdulillah, Bang. Ya Allah. Makasih sama aparat polisi, TNI, Siap. semuanya yang udah turun. Aparat Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan tersangka berinisial IJ merupakan rekan bisnis orang tua korban. IJ sudah mengenal kedua orang tua korban selama 2 bulan dan sudah meminta izin kepada orang tua untuk mengajak korban berjalan-jalan. Polisi menemukan bahwa motif tersangka melakukan aksi penyekapan adalah untuk menjadi tamengnya. Tersangka diduga mengonsumsi narkoba jenis sabu. Ya, jadi dia takut. Ya, jadi ilusinasinya dia dikejar orang. Oh. Jadi dia berhalusinasi bahwa dia itu dikejar orang. Tapi kalau dia lihat orang lihat ada anak kecil, dia tidak jadi dikejar orang. Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyatakan, dalam kasus penyanderaan ini, tersangka harus diperiksa lebih detail. Apakah dia memang bereaksi akibat penggunaan obat terlarang atau hal lain seperti gangguan kejiwaan? Adrianus menyebut penggunaan sabu tidak biasa dikaitkan dengan halusinasi. Sabu biasa dikaitkan dengan situasi di mana orang seolah-olah mampu bekerja, gitu ya, mampu merasakan riang gembira, ya, sehingga tadi dia mampu perform better than others lah begitu. Jadi dengan kata lain perlu dicek ini apakah ilusi ya, atau halusinasi yang dialami oleh orang itu betul-betul karena sabu atau karena hal yang lain. Dalam kasus penyanderaan ini disarankan tidak menyalahkan anak dan juga orang tua korban. Psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana menyatakan anak sangat mudah percaya dengan orang di dekatnya, terutama orang yang dikenal. Sedangkan orang tua juga mempunyai level tinggi kepercayaan terhadap orang yang dikenal. Kan baru berapa bulan ya kenalnya ya, menurut saya itu sih belum bisa dibilang lama ya untuk berkenalan. Nah itu kita juga tetap harus hati-hati gitu ya. Mungkin di awal tidak ada maksud seperti itu, karena kalau dibaca dari beritanya kan ini pengaruh obat-obatan juga ya, pengaruh narkoba juga. Tapi kan kita di situ bisa melihat bahwa orang ini punya kendali diri yang lemah gitu. Nah ini orang tua juga mesti bisa lihat nih sebetulnya apakah orang ini memang bisa dipercaya pergi bersama anak saya gitu ya. Dari kasus ini sebenarnya ada yang bisa kita ingat dan bisa menjadi himbauan buat kita sebagai orang tua dalam menjaga anak. Bahkan ketika anak bersama dengan orang terdekat kita sekalipun, kita tetap harus bisa memantau apa saja kegiatannya, kemana saja, karena tidak menutup kemungkinan kejahatan bisa dilakukan oleh orang terdekat kita.
Tim Liputan CNN Indonesia.